Oke, kali ini saya akan coba jelaskan sedikit overview tentang OutSystem Service Studio. OutSystem Service Studio itu tampilannya seperti ini. Dia desktop app, bisa di-download di outsystem.com. Nah, di OutSystem Service Studio ini memungkinkan kita untuk membangun aplikasi web, mobile, microservices, web reaktif, dan banyak lagi gitu ya. Nah, untuk menggunakan OutSystem Service Studio ini cukup mudah. Jadi kita bisa pertama klik New Application. Nah, setelah klik New Application, kita bisa milih jenis aplikasi yang ingin kita buat. Bisa start from scratch atau mulai dari app yang udah dibangun orang di community, kita bisa download, kita bisa kembangkan. Gitu. Jadi udah ada template-nya kalau ini. Kita pilih start from scratch. Nah, setelah itu Dual System menawarkan ada 5 jenis aplikasi yang bisa dibangun di atas OutSystem platform. Setelah nanti kita desain di OutSystem Service Studio, nanti kita bisa deploy ke OutSystem Cloud. Ada Reactive Web App menggunakan Reactive Framework, ada Tablet App di-optimize untuk device tablet, ada Phone App di-deploy ke mobile app jadi APK untuk Android atau IPA di iOS. Traditional web app, web biasa, dan terakhir itu services untuk membangun microservices. Sekarang kita akan coba membuat aplikasi mobile app ya. Kalau kita klik next, nah selanjutnya kita akan masuk ke layout untuk define nama aplikasi. Misalkan kita define namanya test app D ya. Nah, ini selain itu juga kita bisa upload icon. Iconnya bebas, apapun terserah kalian, teman-teman maunya apa gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat OutSystem secara intelijen merecognize primary color dari icon yang kita upload. Nanti ini akan digunakan di aplikasi sebagai primary color di aplikasi. Kalau kita klik app, selanjutnya kita akan masuk ke detail informasi aplikasi yang kita buat. Nah, di OutSystem ini ketika kita membangun aplikasi, satu aplikasi itu tersusun dari modul-modul. Nah, modul-modul ini maksudnya ketika kita ingin membuat tampilan layout UI, screen gitu ya, logic di server, terus data model gitu ya, entity untuk persisten, menyimpan data secara persisten, nah itu kita define-nya di model, sehingga ketika kita membuat aplikasi, selanjutnya kita define model-model pada aplikasi. Dari di dalam satu aplikasi bisa terdapat lebih dari satu model. Contohnya ini untuk sederhana, satu aplikasi test app today ini akan punya satu model test app today front end. Jadi kita akan tuangkan aset-aset screen, logis segala macam di satu modul ini. Modul type-nya bisa kita pilih untuk sekarang app, kan untuk aset front end-nya gitu ya. Terus klik create modul. Nah, di tahap ini kalau kita berhasil create modul akan terbuka tab baru. Nah, di tab baru ini kita bisa lihat ada banyak utility, ada banyak menu yang bisa kita gunakan untuk mendevelop app selayaknya di development mobile biasa ya. Nah, cuma ini menariknya karena pakai OutSystem, kita bisa membangun aplikasi web ataupun mobile secara visual drag and drop. Seperti apa visual drag and drop-nya? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke demo visual drag and drop-nya, saya perkenalkan dulu berapa menu yang umum bisa digunakan di OutSystem. Ini ada menu modul, ada untuk upload, one click publish di sini juga ada, atau pakai key F5 juga bisa. Generate mobile app juga ada di sini. Terus ada banyak menu lain seperti kalau misalkan kita punya multiple environment nih, ini bisa switch dari sini juga. Kalau mau buka service center dari sini. Di service center tuh kayak server monitoring konsolnya di OutSystem ya. Oh, tapi ini kita harus publish dulu, jadi belum bisa dibuka. Terus bisa manage dependency nih, karena seperti tadi saya bilang di OutSystem itu kan dia dalam satu aplikasi bisa banyak modul. Ketika banyak modul, keuntungannya apa? Nanti bisa ada modul producer, ada modul consumer. Jadi code kita bisa isolated gitu. Ada code yang related ke data, itu mungkin bisa jadi core
core modul, ada code yang related ke bisnis proses. Jadi kita bisa namain misalkan modul proses. Kalau core yang related ke aset UI, screen, weblog segala macam itu bisa kita kasih nama misalkan modul front end, semacam itulah kurang lebih idenya. Makanya ketika itu banyak modul di OSystem memungkinkan kita untuk mereference modul yang satu terhadap modul yang lain. Jadi kita bisa menggunakan atau menambahkan functionality di modul lain ke dalam modul yang kita hendak buat. Nah, ketika saya klik add dependency ini akun yang plug ini colokan listrik, ini akan buka pop-up baru, manage dependency. Ada banyak modul di dalamnya yang built-in dari OSystem, sangat kaya, mulai dari aset-aset UI gitu ya. Ini ada OSystem UI framework, jadi ini framework bawaan dari OSystemnya. Terus juga ini aset-aset UI-nya ada banyak ya, ada yang berkaitan dengan responsive, ada property tag, tooltip, macam-macam, ada picker, floating action, calendar, lightbox, ya seperti carousel segala macam ada di sini. Wizard, terus counter, progress bar, banyak sekali. Blank slide juga ada, separator, white event, animating, widget juga banyak sekali. Dan juga kita bisa menambahkan library-library lain yang kita dapatkan gitu di forum atau di forge-nya punya si OSystem ya. Jadi OSystem ada forge gitu, jadi community bisa submit project yang mereka buat di atas OSystem platform dan kita bisa download itu free, kita bisa gunakannya. Contohnya di sini saya ada modul yang didapatkan di OSystem di OSystem Cloud. Ada modul Google Maps untuk berinteraksi dengan fitur Google Maps di mobile apps. Nah, ini pakai Google Maps Custom. Jadi kalau saya tarik, klik. Nah, ini saya bisa menarik functionality yang ada di modul tadi Google Maps ke dalam modul yang sekarang saya buat gitu ya. Nah, cara lihatnya nanti kalau kita ke tab modul, ini ada modul Google Maps ya. Di sisi UI juga ada widget-widgetnya untuk nambahin map. Nah, pertama mungkin setelah ini menu modul ada menu edit ya, ada undo, redo, bisa cut, copy, standar ya, find, replace, preference, view, debugger untuk debugging, bisa global public debug atau local debug dan lain sebagainya. Terus ini ada menu-menu utama, ada back, preview next gitu ya. Ini untuk buka service center. Service center itu seperti tadi saya bilang merupakan log monitoring server lah gitu ya, dari sistem klasik. Manage dependency, terus ini merge ya. Nah, karena di OSystem ini kita bisa kolaboratif development gitu. Kalau misalkan pakai account yang enterprise, jadi satu server environment bisa diakses oleh multiple developer dan developer bisa submit progres kerjaan mereka. Developer lain bisa merge gitu dari hasil pekerjaan developer yang lain. Nah, uniknya di sini di OSystem ini nggak ada istilah master branch gitu ya. Jadi semuanya itu cuma ada satu master. Jadi menganut XD ya, jadi extreme development gitu. Extreme development, terus development culture-nya TBD, Trunk-Based Development gitu. Jadi semuanya itu satu release version, master base, nggak ada branch-nya. Semua developer bisa ya udah deploy ke satu master yang sama. Nah, di OSystem dia sistemnya seperti itu. Oke, terus setelah menu-menu ini dan ya Anda redo gitu di sini. Terus ini one click publish untuk deploy, hanya tinggal satu kali klik. Kita klik langsung ke deploy ke cloud gitu, ke cloud kita yang kita gunakan di sini untuk account login kita ya. Di sini ada menu-menu utama yang bisa digunakan, ini ada tab proses untuk bikin bisnis proses gitu ya, back end scheduler gitu ya, terus automatic human activity process gitu ya. Ini kita bisa define di sini. Ada interface tab, ini untuk kita mendefine UI gitu ya, aset-aset UI segala macam itu di sini. Ada logic itu untuk membuat server action, kayak back end logic lah gitu ya. Terus bisa juga di sini ada untuk integrate ke external services, PRS, SOAP, atau SAP gitu ya. Mendefine role juga bisa di sini, mendefine exception juga bisa di sini.
Tab terakhir ini ada tab data, kita bisa gunakan untuk mendefine data model yang kita ingin gunakan di aplikasi. Data model ini kalau secara umumnya kita tahunya table ya dalam database. Nah, ini juga sama gitu. Membuat table di sisi sistem tuh nggak perlu pakai query SQL, create table, name-nya apa, volume-nya, tipe datanya. Kita tinggal bisa secara visual gitu di sini, kanan, admin entity dengan secara visual. Kita akan coba secara visualnya itu seperti apa gitu ya, untuk secara umum melihat general overview sistem developer studio atau service studio ini bisa dikembangkan. Untuk bikin screen ini mudah banget, bisa ada dua opsi, tinggal drag ini ke tengah gitu ya. Jadi pertama klik interface tab dulu, klik di flow yang ingin kita tambahkan screen-nya, drag UI ke sini. Nah, ini akan muncul pop-up new screen. Di pop-up new screen ini OutSystem ngasih template-template umum. Kita bisa gunakan kalau mau, kalaupun enggak bisa kita pilih empty template. Template-template yang dikasih pun beragam banget, banyak banget. Ada yang related ke aplikasi e-commerce, aplikasi project management, marketing, segala macam. Yang unik-unik juga ada gitu ya. Aplikasi ya bisa kita tiru lah template-nya, bisa ya, sangat menarik. Tapi untuk awal kita akan coba blank dulu untuk bikin blank project, create screen. Nah, ketika kita klik ke screen barusan, karena ini mobile device lalu otomatis kebentuk. Nah, ini ya screen-nya kita bisa define di sini, katakanlah home screen. Ini karena mobile ya, jadi bentuknya ya mobile, tampilan mobile. Selanjutnya kita bisa buat macam-macam gitu ya, misalkan di sini tulisan home untuk menandakan ini home gitu ya. Kita bisa tambahkan berbagai macam widget interaktif seperti kalau kita mengikuti gayanya mobile app sekarang gitu ya. Misalkan ada carousel. Ini kita bisa define dulu nih gambarnya apa. Misalkan saya import dulu gambarnya. Ini milih gambar biasanya lama. Milih gambar mana ya enaknya? Enaknya yang ada tampilan-tampilan. Nah, ini misalnya. Terus kita bisa tune sedikit. Nah, ini kita keluarkan dari list lah ya, biar statis. Gambar kedua, ada dua gambar. Kita tinggal bisa copy paste gitu ya, Ctrl C, Ctrl V. Double klik lagi kalau mau diganti. Ini kita statis aja dulu, belum dinamis gitu. Gambarnya belum diambil dari database. Kita define secara statis. Kita masukkan gambar lain, misalnya gambar apa ya bagusnya ya. Ada ide. Kita akan coba. Nah, inilah misalkan ya. Gambar seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk karuselnya. Nah, terus misalnya setelah itu juga bisa lihat kan kalau di kayak aplikasi Gojek atau Tokopedia, setelah karusel di atas itu ada kayak grid di bawahnya gitu ya. Ini bisa kita gunakan galeri, galeri widget. Jadi bisa taruh di sini uniknya. Karena ini seperti saya bilang ini drag and drop, bisa kita taruh di bawah gitu ya. Di bawah sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi fleksibel banget. Ketika kita taruh, nah ini muncul dia galeri widgetnya. Ini kalau nggak mau via database bisa dihapus gitu ya, listnya. Ini kita bisa define gitu. Item di phone 2, di tablet misalkan 3, di desktop misalkan muncul 5, jadi 5 card. Gitu. Itu terserah. Ini kita bisa tarik misalkan kontainer atau apa ya, card ya. Yang lebih bagus. Card item atau card item ya. Oke, bisa coba. Tapi card item kayaknya terlalu complicated. Kita bisa pakai apa ya, avatar. Dan kita bisa pakai avatar ya. Avatar juga kecilan. Atau kita kontainer biasa. Kontainer biasa. Ini kita define aja. Ini
CSS-nya juga bisa secara visual gitu. Ini kita tinggal tab style, kita define nih tinggi, lebar dan tingginya, misalkan tingginya 50 pixel, width-nya juga 50 px ya, kurang lebih segini. Tapi kalau kekecilan ya bisa kita naikin karena kan rencananya berapa tuh, misalkan per apa namanya, di mobile muncul berapa gitu ya. Tapi kalau tadi kalau kita lihat serasa misalkan di mobile ini terus sedikit nih 2, kita bisa set 3. Ini bisa kita atur misalkan jadi 150 juga boleh atau 100 gitu. Seperti ini juga bisa. Width-nya height-nya 100 juga bisa. Kita bisa tambahkan ini misalkan ke dalam sini. Ini bisa langsung pas dia. Biasanya source-nya bisa kita ambil, bisa import lagi gitu ya. Misalkan ini icon apa lah gitu ya. Ada icon apa nih yang menarik? Icon GitHub. Icon GitHub. Ini background-nya juga bisa kita ini kan. Ini ada built-in CSS styling gitu dari sistem, bisa kita pilih kalau mau putih ya background neutral white gitu ya. Ini kita bisa bikin dia rounded gitu. Round border radius rounded. Border radius rounded, tapi kalau putih kerasa nggak kelihatan, misalkan ini colornya bisa kita ganti juga sih. Background gray, neutral 4 misalkan. Neutral 4 ini nggak kelihatan karena logo GitHub-nya nih ternyata nggak PNG dia. Kita coba cari yang PNG yang lain. Logo Python mungkin. Nah ini seperti ini ya. Ini kalau kita kelihatan kan rounded banget dan kayak terlalu ngepas gitu ya. Ini image-nya juga bisa dikecilin yang Python. Jadi kita kecilin aspek rasionya di sini. Ini bisa kita bikin center gitu ya. Ini ada widget center. Nah ini widget center masukin aja. Ini tinggal taruh di center. Nah ini otomatis ke tengah dia. Nah kayak gini. Ini tinggal copy paste aja nih. Nah kayak gini ya. Jadi menunya bisa macam-macam gitu ya. Untuk ini gambarnya misalkan kita ubah gitu ya. Gambarnya jadi logo Arduino, ini Arduino jelek, bukan PNG. Ini PNG bukan ya, kita coba. Oh bukan nih, ada PNG tapi backgroundnya putih, jadi jelek. Misalkan ini bagus. Nah ini ya bisa dicoba lah dikreasikan seperti ini ya, enak banget. Ada logo apa lagi? Docker lah gitu ya, kecilan Dockernya. Karena ini kayaknya image kita bisa lebarin lah untuk disesuaikan ya. Kalau nah ini canggihnya kayak begini, tinggal kita tarik ke samping seperti itu ya. Terus ada juga logo-logo apa nih, misalnya dokumen, apa lagi bisa impor. Ini logo Arduino. Nah ini Arduino bagus. Terakhir kita pakai ini HTMQ aja. HTMQ kita ini bukan ada background putihnya. Foto saya nggak usah, jangan Linux. Nah oke. Seperti ini gitu. Jadi cukup menarik. Kita coba lihat dulu ya. Kita tinggal klik publish. Ini seperti saya bilang, ngedeploy di old system menggunakan old system studio ini tinggal satu kali klik. Ini secara otomatis dia akan update ke old system studio sistem account milik kita gitu ya.
Tunggu hasilnya. Nah, dia ketika kita deploy, dia akan nge-generate binary code-nya gitu ya. Nanti untuk bisa di-running di server. Untuk informasi, jadi OutSystem server ini stuck di belakang itu menggunakan .NET environment, database-nya SQL Server ya. Jadi cukup bagus. Ini kita coba preview. Nah, di OutSystem bisa preview nih di browser nih sebelum kita deploy ke APK. Nah, ini icon yang kita upload di awal. Sudah ada built-in splash screen-nya nih kalau di OutSystem ya. Nah, ini di OutSystem juga udah built-in login page-nya. Nanti saya tunjukin login page-nya di mana kalau mau di-customize. Ini saya udah punya akun. Saya registerin di OutSystem/user. Nah, ini tampilan mobile apps yang kita buat. Nah, bagus kan? Ini baru dikit nih. Kita udah berhasil bikin sampai sejauh ini. Nah, sekarang saya mau nunjukin gimana caranya untuk nge-build aplikasi Metabot ke mobile apps. Jadi kita bisa kembali ke modul. Nah, klik mobile apps. Nah, ini bakal masuk ke tab native platform di yang depan. Nah, nanti kita tinggal pilih generate APK nih kalau pakai Android. Jadi juga ada pilihan untuk yang iOS. Tapi iOS dia perlu developer account. Karena saya nggak punya, biasanya saya generate Android saja. Identifiernya udah dia bikinin, tinggal kita klik generate app. Kalau untuk testing debug, versinya debug. Tapi kalau untuk udah ready to production, ini pilihnya nanti release. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita klik generate app. Nah, ini kita tinggal tunggu aja nih, nanti ada progress bar gitu sampai 100% proses compile APK-nya berhasil. Ini di compile ini bukan di komputer kita. Jadi kalau OutSystem justru project yang kita punya ini dia lempar ke ada OutSystem service namanya itu MABS Mobile Application Suite di AWS Cloud punya OutSystem gitu ya. Nah, di sanalah proses pemrosesan pembuatan APK-nya gitu. Jadi setelah APK-nya berhasil dibuat, nah makanya ketika ini progress bar-nya sampai mentok nih, beres, akan muncul nanti itu kayak QR code untuk kita scan untuk download APK-nya. Itu downloadnya itu dari MABS OutSystem tadi yang ada di AWS. Kayak begitu. Sambil nunggu progresnya lanjut, ya kita coba functionality lainnya, lihat-lihat gitu ya. Ini ada macam-macam nih kalau di tab logic. Kalau tadi kan kita di tab interface ya. Ada macam-macam, kita bisa connect ke REST API untuk ya connect ke third party services. Contohnya misalkan kalau kita ingin gunakan untuk OpenWidder API ya. Kita akan coba get OpenWidder API, kita tampilkan di OutSystem. Sorry, mungkin yang ini. OpenWidder API. Ini current widder data ini gitu. Nah, untuk call current widder data kita coba. Berapa invalid key ya? Oh, dia perlu key. Ada yang kayaknya kalau nggak salah ada yang tanpa key ya. Oh, yang berdasarkan lat long ya. Mungkin ya kita coba dulu. Sama juga nanti kita coba lihat di depan. API test key. Kalau sama dulu tuh ada ya. Sayangnya di sini nih pakai key semua.
atau API key. Ini belum ada kayaknya, udah nggak ada layanan yang tanpa key ya. Tapi nantilah bisa saya tunjukkan bagaimana penggunaannya kalau misalkan ingin menggunakan Connect API di pertemuan saya. Jadi saya siapin dulu URL yang bakal diintegrate. Nah, tab terakhir ini ada tab data. Nah, di sini kita bisa bikin data model ya. Jadi cukup sederhana, klik kanan, entity, nama tabelnya apa, misalkan data use, data customer, misalnya. Data customer. Nah, ini kita bisa lihat file sistemnya ketika bikin entity kayak begini, auto generated ID-nya langsung kebikin, defaultnya long integer, kita bisa dikan sebagai teks. Kalau kita pakai teks nanti kan ID-nya bisa kita set isi dengan duit ya. Nah, terus dia udah built-in CRUD-nya nih, jadi create or update, create doang atau update, delete, select juga udah built-in. Ini kita bisa tambahkan kolom atau di OSISnya misalnya atribut, misalkan name, data type-nya juga kita bisa pilih teks segala macam, boleh binary kalau untuk foto ini karena name teks. Length-nya juga bisa kita atur persis di SQL biasa tapi secara visual ya. Name, address misalnya. Address 500 lebih panjang misalnya, terus foto misalnya. Foto. Nah, dia intelijennya di OSISM langsung baca kalau kita kasih nama variable foto, dia recognize ini sebagai binary data. Itu canggihnya. Ini cara gunain data entity ini di aplikasi itu kayak gimana. Ini cukup gampang juga nih, kita tinggal bikin screen baru. Kalau tadi kan screen-nya itu kita tarik dengan cara drag and drop dari kiri ini nih, bagian kiri ini ke sini ya. Kalau kita klik kanan di main flow, ini ada juga akses untuk bikin add screen. Nah, ini misalkan kita nyari customer data. Customer data, create screen. Nah, ini untuk tadi masukin, karena ini di sini screen-nya itu kita akan bikin kayak semacam list gitu. List yang isinya itu nampilin nama, foto customer-nya ya. Jadi kalau diklik nanti ada muncul form detailnya lagi lah gitu. Nah, untuk itu saya pakai di sini pakai list. Nah, ini ada widget list ya. Jadi bisa nampilin list item gitu. Nah, terus ini ada data customer-nya, ini kita tinggal tarik ke sini. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, ini otomatis OSISM merekognisi bentuknya, oh ini image. Kita bisa kecilin kalau kegedean. Address-nya bisa kita hilangin kalau menurut kita belum butuh sekarang ya. Bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin screen detailnya. Customer data detail ya. Nah, customer data detail, karena detail pasti kalau detail kan biasanya bentuknya tuh form ya. Nah, ini ada form widget, tinggal drag lagi ke tengah. Balik lagi ke tab data, entity-nya kita taruh nih, kita drag drop di form widget ya. Ketika di drag, nah si form ini bagusnya itu dia langsung recognize field yang ada di entity. Kalau binary ya jadi kayak upload gitu ya, upload field. Name jadi input field, address jadi input field. Ini kalau dirasa kekecilan nih ada text area bisa di replace. Cara replace-nya tinggal taruh aja nih di bawah sini. Nah, ini kita ganti ya si variabel ini, kita masukkan ke atas ini. Nah, ini kita copy namanya, kita hapus yang tadi generate-nya. Ini namanya kita ganti dengan input address. Otomatis jadi kayak input ini. Misalkan ini kita bisa atur lebih lebar. Nah, lebih seperti ini. Customer detail. Berdetail seperti kita kasih itu. Ini ada action yang belum kita bikin nih, tapi sebelum kita bikin action di sini, kita sambungin dulu dari screen listnya ke screen detail. Jadi kan kalau secara proses ini ekspektasinya kita ketika diklik satu card name dengan foto ini akan menavigate
user menuju ke detail informasi customer. Ini ada widget itemnya ya, list itemnya. Ini kita kasih ada property link tuh, nah customer detail. Jadi ketika diklik dia langsung tuh lari ke screen yang customer data detail. Nah ini kan untuk detail. Kita bikin juga tombol untuk add new nih, add new ya, tombol klik gitu. Nanti akan masuk ke form form blanknya gitu ya. Makanya jangan lupa nih customer ID-nya kirim, karena kan ketika munculin di detail dia harus tahu reference identifier, informasi yang mau ditampilkan itu seperti apa. Nanti di detail itu dia nge-query ke database berdasarkan ID-nya gitu. Nah untuk add new ini saya mau gunain floating action gitu. Ini kayaknya umum banget di Android app. Jadi lebih fancy juga, lebih enak, lebih bagus. Ini ada widgetnya kayak gini. Kalau kita lihat ini kan ada sub elemennya ini kita hapus aja karena buru-buru nih itemnya, deletein aja dulu. Nah jadi kayak begini bagus. Habis ini ketika ini diklik kan expected dia nge-link ya. Ini link tuh, nah linknya ke customer detail. Tapi ketika nge-link ke customer detail ini karena create baru, ID-nya kan berarti 0 ya. Di old system tuh ada istilah ID-nya 0 tuh disebutnya null identifier. Kurang lebih kayak begini. Ini kita berhasil nge-linkin gitu ya. Kita kasih nama ini customers ya. Kayak gini ya. Di screen detailnya tadi kalau ini tuh kita punya tombol save. Ini belum kita apa-apain. Kalau kita klik, nah ini akan nge-generate namanya ini screen action ya. Kalau di sistem di screen action ini kita bisa define logic untuk menghandle ya ketika di klik save mau ngapain gitu ya. Ini udah built-in validation form. Kalau mau tambah validation yang secara bisnis, misalkan namanya panjangnya harus berapa, adresnya nggak boleh kosong, minimal gimana gitu ya. Terverify adresnya, gambarnya juga kecil kecilan, itu bentuknya harus ukurannya berapa, itu bisa diimplement. Nah kalau kita rasa oke, nah ini kita bisa bikin kita create gitu ya, atau kita insert gitu ke database. Ini ada action create data customer, ada create or update ya. Kita taruh di sini. Source-nya kita masukin aja nih, ada suggestion-nya, langsung aja gitu. Habis itu kan biasanya kalau habis nge-save tuh kayak ada feedback-nya gitu ke user, masih tahu berhasil nih di save. Berhasil di save. Nah, ini ketika berhasil di save, ini ujungnya bisa balik lagi tetap di screen itu, atau misalkan nih kalau saya pengen define dia balik lagi ke customer data, list yang customer, ke screen yang ini. Nah, dari sini kan udah lumayan banyak nih kita bikin tadi screen home yang bergaya aplikasi zaman now gitu ya. Ini sekarang saya mau bikin button bar menu ya. Button. Nah, ini ada kayak widget apa ya? Bar. Nah, bottom bar item ya. Kita tinggal taruh ke sini, tarik yang ini. Kalau ditarik di sini ini kita bisa masukin icon. Biasanya kan kalau bottom bar itu di bawah ada iconnya, terus di bawah ada labelnya apa gitu kan. Iconnya kita tarik. Sorry, kita tarik. Ini iconnya kita pilih, misalkan tadi kan ada menu home, rumah, oke lah. Home, nah ini kita bisa copy paste kalau untuk cepat ya. Paste gitu 3 aja, dia langsung nyesuaiin itu panjang. Jadi kan ada customer nggak ada ya, title, nah, group, customer, ini misalkan setting atau apa gitu, biasanya pakai gear gitu ya. Setting. Nah, ini baru widget-widgetnya ini. Terus kita kita linkin. Kalau home ini kita linkin ke home gitu ya, tentu saja. Ini kalau yang customer kita linkin ke customer data gitu ya. Kalau setting karena nggak ada screen yang perlu kita buat, ini buat penambah aja gitu biar nggak kosong, biar nggak dua banget gitu ya. Ini kita lihat lagi nih di screen home.
Nah, seperti ini di bawahnya udah ada menunya nih ya. Nah, ini kita publish lagi. Oh ya, tadi kan kita lagi nge-deploy jadi Android ya, Android APK. Kita lihat di tab pertama. Ini udah selesai nih. Ini bisa kita coba, saya coba apa namanya? Saya coba scan nanti ya di aplikasi mobile. Jadi kalau berhasil di scan, kita bisa coba di mobile. Ini udah berhasil di compile, otomatis ini di preview. Kita coba di preview yang webnya dulu, itu langsung ke update nih. Nah seperti ini nih, ada has been updated, jadi change langsung kayak gitu. Ini menu-menunya head itu belum ada action apapun, baru kayak begini gitu ya. Terus carouselnya, customer, nah ini udah persistent, langsung connect ke database gitu ya. Kalau kita save, kita bikin record baru. Nah ini form yang kita buat tadi nih. Nah ini udah ada field input, gambarnya upload nih. Kita upload gambar apa lagi nih ya? Gambar si Mbak ini lah ya. Mbak Jakarta Indonesia kayak gini ya. Kita klik save. Nah di sini muncul nih recordnya kan, kalau kita klik detailnya, nah muncul lagi nih di sini. Kita bisa update Mbak P2. Jadi kalau kita ini ke save nih, udah precision database. Kita bisa tambahkan record lain lagi, upload gambar lagi, misalkan gambar apa ya, Mbak P3 misalkan, Bogor Jabar Indonesia. Nah, kayak gini aja ya. Kita klik save. Nah ini jadi ada 3. Nah, tapi karena tadi foto yang ini itu panjang rasanya, jadi ketika di depan itu dia tarik ya. Tapi kita nanti handlingnya ini kalau kasus kayak begini bisa diupload yang kotak nanti, atau kita juga di aplikasi crop image-nya biar jadi kotak, biar jadi pas, atau ya banyaklah cara lain gitu ya. Dihafalin di level CSS gitu ya, bisa seperti itu. Kita cari yang rasionya pas, logo ini aja ya. Nah kayak gini, kurang lebih seperti itu. Nah, sekian pengenalan OutSystem Service Studio dan bagaimana cara penggunaannya untuk development aplikasi yang sangat sederhana ini gitu ya. Silakan teman-teman bisa untuk coba di rumah masing-masing.